Dengan cepat, Shaoji menyuruh seluruh anggota guild untuk berkumpul dan langsung memberikan mereka sebuah buff. Para support lain juga ikut memberikan beberapa buff tambahan. Melihat hal itu, Lin Moyu terlihat tenang sembari menyuruh orang-orang yang tidak ada hubungannya untuk sedikit menjauh dari tempat itu. Lin Moyu bersiap untuk menggunakan skill Soul Flame. Dia lalu mengarahkan skill tersebut kepada guild dinasti. Naas, salah satu orang berhasil terkena serangan itu hingga membuatnya meregang nyawa. Salah seorang support perempuan yang melihatnya sangat syok karena tak mampu menyembuhkan orang tersebut. Shaoji yang melihat hal itu berpikiran jika tidak mungkin guild dinasti bisa diluluh lantahkan oleh satu orang saja. Lin Moyu yang ada di sana mulai memberikan perintah kepada seluruh skeleton miliknya. Fokus dan habisi satu orang secara bersamaan. Salah seorang yang menjadi target para skeleton mencoba untuk menggunakan skill perisai. Karena tak mampu menahan serangan dari para skeleton, perisai miliknya berhasil dihancurkan. Sementara yang lain habis dilalap oleh skill Soul Flame milik Lin Moyu. Shaoji yang melihat itu semua hanya mampu terdiam. Badannya kaku, tak bisa digerakkan. Ketakutan melanda dirinya. Keringat bercucuran dari wajahnya. Dia berusaha untuk menyuruh rekannya yang lain agar lari dari tempat tersebut. Sayang, mulutnya terkunci rapat. Satupun kata tak mampu untuk dilontarkan. Rekan Shaoji berhasil dibantai dengan sangat brutal oleh Lin Moyu. Mayat yang ada di sana kemudian diledakkan menggunakan skill Corpse Explosion. Shaoji tak mampu bertahan dalam serangan brutal itu. Naas, dia juga menjadi korban dalam keganasan Lin Moyu. Lin Moyu yang merasa jika urusannya sudah selesai, kemudian menyeka wajahnya yang terkena cipratan darah. Dia mengambil equipment drop dari tempat tersebut sembari berjalan masuk ke dalam dungeon. Mereka yang tidak terkait dalam pertempuran tersebut kemudian berniat untuk pergi dari sana. Mereka tidak ingin disalahkan dengan kejadian yang baru saja terjadi. Melihat sikap guild dinasti yang tidak akan mentolerir perbuatan Lin Moyu barusan. Setengah jam telah berlalu. Wakil pimpinan guild dinasti berhasil keluar dari dalam dungeon tambang Sihai. Dia berhasil mendapatkan jubah kebijaksanaan, namun tak berhasil mendapatkan inti kristal dari sang Raja Goblin. Dia dan juga bawahannya terheran karena tidak menemukan Shaoji dan juga bawahan yang lain di sana. Sembari menyuruh bawahannya itu untuk melepaskan sinyal flare agar mereka bisa melihatnya jika mereka masih ada di sekitar sana. Mereka lalu pergi dan berpikir jika mungkin sedang terjadi sesuatu kepada mereka. 1 jam telah berlalu. Lin Moyu berhasil menghabisi sang Raja Goblin. Kan tetapi dia tak menemukan drop inti kristal. Dia malah menemukan Grimoire Raja Goblin. Buku tersebut diketahui bisa menaikkan atribut jiwa dan juga fisik sebanyak 10 poin. Dan jika penggunanya adalah seorang mage, maka magic miliknya akan dinaikkan sebanyak 3%. Di sisi lain, Lin Moyu juga sudah berhasil mencapai level 13 dan bergegas untuk keluar dari tempat tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Lin Moyu terlihat berada di depan pintu masuk dungeon tambang Sihai sekali lagi. Namun, tak jauh dari sana terlihat sosok perempuan yang merupakan Xia Shui yang sudah berada di level 10. Dia terkejut melihat Lin Moyu ada di tempat itu dan tak ingin kalah lagi darinya. 45 menit telah berlalu. Sang Raja Goblin kembali dikalahkan oleh Lin Moyu. Summon miliknya sudah berada di angka 72. Dia juga mendapatkan sebuah busur panah dan berhasil naik ke level 13. Kejadian tersebut terus berulang hingga 12 jam, membuat Lin Moyu berhasil mencapai level 14. Singkat cerita, Lin Moyu sedang beristirahat. Tiba-tiba entah dari mana Xia Shui datang untuk menanyakan level dari Lin Moyu. Saat menjawab pertanyaan tersebut, Xia Shui terkejut bukan main.
Padahal dia sudah berusaha maksimal, akan tetapi dia hanya mampu naik ke level 11. Dengan perasaan kesal, Xiaoxue pergi sembari mengatakan jika dia tidak akan menyerah begitu saja. Beberapa jam telah berlalu. Xiaoxue telah kewalahan karena harus bolak-balik dungeon untuk mencapai level 12. Setelah melihatnya seperti itu, Lin Moyu akhirnya memutuskan untuk membentuk party bersamanya dan membantunya untuk naik level. Beberapa saat kemudian, Lin Moyu dan juga Xiaoxue terlihat akan memasuki dungeon tambang Sihai. Di sana, Xiaoxue terlihat sangat terkejut karena Lin Moyu memilih tingkatan Nightmare. Di dalam dungeon, Lin Moyu menyuruh Xiaoxue agar tetap dekat dengannya, jangan sampai terpisah. Para skeleton mulai berpencar, hingga pada akhirnya mereka berhasil sampai ke dalam dungeon terdalam dan menemui sang serigala tambang. Sang serigala berhasil ditumbangkan dengan skill Corpse Explosion. Xiaoxue yang melihat hal itu hanya mampu tercengang, tak berkata sepatah kata pun. Karena sang serigala tambang yang berhasil dihabisi dalam sekejap mata. Berbeda dengannya yang membutuhkan waktu 20 menit dan bantuan dari 3 orang lainnya. Belum cukup sampai di situ, Xiaoxue kembali terkejut karena mereka sudah mencapai bos dungeon, yaitu sang Raja Goblin. Padahal belum cukup 10 menit mereka berada di sana. Setelah membantai habis sang Raja Goblin, Lin Moyu berhasil mencapai level 15 dan mendapatkan drop item Longsword dan juga sebuah inti monster peringkat rendah. Xiaoxue terlihat kecewa dengan drop item tersebut karena mengharapkan sebuah tongkat. Dia yakin jika tongkat dari Raja Goblin adalah yang terbaik untuk seorang mage di bawah level 20. Mendengar hal itu, Lin Moyu melemparkan sebuah tongkat Raja Goblin kepadanya. Ambil ini. Kau tidak membutuhkannya? Tidak, aku sudah memiliki ini, ujar Lin Moyu sembari memperlihatkan buku Grimoire miliknya. Lin Moyu saat itu juga berniat untuk melakukan perburuan itu sebanyak 5 kali lagi. Mereka berdua lalu keluar dari dungeon tersebut dan akan melakukannya lagi nanti. Singkat cerita, mereka sudah melakukan perburuannya sebanyak 5 kali. Xiaoxue berhasil mencapai level 14 dan Lin Moyu sedikit lagi mencapai level 16. Xiaoxue juga menyarankan agar Lin Moyu menjadi seorang provincial champion. Apa itu provincial champion? Dengan menjadi provincial champion, maka kamu bisa mendapatkan banyak sekali poin dan itu akan sangat berguna saat kamu menjadi murid di Akademi Xiajing. Bahkan, bagian terbaiknya, provincial champion bisa membuatmu masuk ke dalam Akademi Chuangsheng. Akademi Chuangsheng? Menurut ayahku, Akademi Chuangsheng adalah akademi terbaik yang bahkan melampaui Akademi Xiajing. Jika Xiajing diketahui hanya menerima seorang elit, maka Chuangsheng hanya menerima seorang elit di antara para elit yang ada. Dan kau tahu, Senior Su Qianyu, dia adalah satu-satunya murid dari seluruh murid yang ada di Akademi Xiajing yang berhasil masuk ke dalam Akademi Chuangsheng. Dan kurasa kamu akan jadi orang kedua yang bisa masuk ke sana. Kalau itu terjadi, maka Kepsek Lu tidak akan bisa tidur dengan tenang. Hahaha. Tak lama, Gao Yang terlihat tidak jauh dari tempat mereka. Melihat dia yang sudah mencapai level 11, maka akan sulit untuk mendapatkan tim untuknya di sana. Mereka berdua lalu memutuskan untuk mengajaknya bergabung ke dalam tim mereka. Sementara itu, di markas guild dinasti. Apa kau sudah gila? Siapa yang menyuruhmu untuk menyegel dungeonnya? Apa kau pikir Sensia Empire dan juga Class Association akan membiarkan hal ini begitu saja tanpa melakukan apapun? Hah? Kalau mau mati jangan bawa-bawa nama guild bersamamu. Untuk saat ini tetaplah tinggal di guild dan jangan kemana-mana sampai aku menyuruhmu. Karena kau sudah mencapai level 16, maka tunggu saja sampai ujian agung Akademi Xiajing dimulai. Lalu bagaimana dengan Shaoji dan juga anggota yang lain? Apa yang akan kita lakukan dengan hal itu? Tenang saja, aku sudah mengutus orang untuk menginvestigasi hal tersebut. Aku yakin tidak mudah menghilangkan begitu banyak orang seperti itu. Jadi pasti ada jejak yang tertinggal. Kembali ke dungeon tambang Sihai. Melihat Xiaoxue dan juga Lin Moyu ada di sana berdua, membuat Gao Yang berpikir jika mereka sedang berkencan. Xiaoxue yang mendengar itu langsung melemparkan sebuah bola api kepada Gao Yang.
Singkat cerita, 10 jam telah berlalu, mereka bertiga sudah bersiap di depan pintu masuk dungeon. Mereka berhasil membantai sang Raja Goblin yang membuat Gao Yang tercengang dan memohon untuk dibawa kemanapun Lin Moyu pergi. Dari sana, Lin Moyu beranggapan jika mereka melakukan raid beberapa kali lagi, maka dia akan mencapai level 16. Dengan begitu, mereka tinggal menunggu sampai ujian agung Akademi Shihai dimulai. Singkat cerita, di tembok pinggir kota, sehari sebelum ujian agung Akademi Shihai dimulai, Pak Kepsek dan juga guru-guru yang lain sudah menunggu di sana. Ini sudah waktunya untuk murid-murid kembali. Benar kan? Benar sekali. Aku jadi penasaran sejauh mana perkembangan mereka semua. Kepsek laulu, kedengar beberapa murid yang ada di akademi yang merupakan peringkat 1 dan 2 ingin memasuki Akademi Si Ajing. Benar, mereka berdua berniat masuk ke sana. Bukankah menurut tradisi ujian agung, seorang murid setidaknya harus mencapai level 15 agar bisa masuk ke Akademi Si Ajing? Dan untuk menjamin sebuah kelulusan, maka seorang murid harus berada di level 16. Akan sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk mencapai level tersebut. Beda cerita dengan level 16 yang terbilang cukup sulit untuk dicapai. Selain Su Qiangyu dari kota Shihai, tahun lalu hanya kakak dari Lin Moyu saja yang bernama Lin Mohan yang berhasil mencapai level 16. Lihat di sana. Sepertinya ada seseorang yang berhasil kembali. Dari kejauhan terlihat sosok pria bernama Xu Sheng yang merupakan seorang swordman dan berhasil mencapai level 12. Berikutnya ada Wan Ming yang merupakan seorang archer Hawkeye yang berhasil mencapai level 13. Dari kejauhan, di tengah cahaya sunset yang bersinar, ketika sosok muncul, mereka adalah Gao Yang yang berhasil mencapai level 12, Xia Shui yang berhasil mencapai level 15, dan juga Lin Moyu yang berhasil mencapai level 16. Hal itu membuat para guru termasuk Pak Kepsek Lu terbelalak bukan main. Mereka tak percaya dengan pencapaian yang berhasil mereka bertiga raih. Selain itu, perlengkapan milik mereka adalah hasil drop rate dari sang Raja Goblin yang terbilang cukup rendah untuk bisa didapatkan. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Lin Moyu terlihat berada di sebuah gedung. Di sana banyak sekali orang. Tak jauh dari sana, Gao Yang menyapa Lin Moyu. Xia Shui yang melihatnya ikut bergabung. Mereka bertiga sepakat untuk masuk bersama ke Akademi Si Ajing. Tak lama kemudian, seluruh orang di sana diberikan sebuah batu teleportasi. Itu adalah batu teleportasi. Kalian bisa menghancurkannya atau menggunakan roh spiritual kalian untuk mengaktifkannya. Dengan begitu, kalian akan diteleportasi ke lokasi ujian. Biar ku sampaikan pesan terakhir untuk kalian semua. Selama ujian, kalian harus mengutamakan keselamatan kalian sendiri lebih dari apapun. Karena itu adalah hal yang terpenting. Oke, kalian boleh mengaktifkan batu teleportasinya sekarang. Teleportasilah seluruh murid yang berjumlah 1000 orang ke lokasi ujian yang terletak di Provinsi Jiangning. Tower of Trial diaktifkan. Sebuah petir berwarna kuning oranye menyambar dari sebuah pintu, dibarengi dengan sebuah suara yang keluar untuk memberitahukan para murid yang ada di sana. Semua peserta, dengarkan baik-baik. Saat aku menjelaskan peraturan ujian kali ini, tetap hening dan jangan ada yang menyela pembicaraan. Jika ketahuan, maka kalian akan langsung didiskualifikasi. Namun, ada 2 peserta yang ada di sana saling berbicara satu sama lain dan dianggap telah melanggar aturan yang baru saja diumumkan. Pada akhirnya, mereka berdua didiskualifikasi. Gao Yang melihat hal itu keringat dingin sembari menutup mulutnya rapat-rapat. Tower of Trial akan menugaskan setiap orang menuju dungeon yang berbeda berdasarkan kelas peserta. Mereka yang memiliki kelas tempur akan dikirim ke dungeon yang mengharuskan mereka untuk bertarung. Sementara kelas support akan ditugaskan untuk pergi ke non-kombatan dungeon. Setelah melalui tes pertama, masing-masing dari kalian akan punya kesempatan untuk memilih tingkat kesulitan yang ada di dungeon. Dan berdasarkan tingkat kesulitan dan hasilnya, jumlah poin yang akan kalian dapatkan akan berbeda tergantung orangnya. Poin yang ada juga akan mewakili hasil dari ujian kalian, dan kalian bisa menggunakannya untuk mendaftar ke akademi yang kalian inginkan. Bahkan, di dalam akademi, poin ini jauh lebih berharga daripada uang. Yang terakhir,
kalian diperbolehkan untuk menggunakan equipment yang kalian bawa. Namun di sisi lain tidak ada equipment yang boleh digunakan selama ujian dan harus tetap berada di ruang penyimpanan kalian. Mereka yang tidak menurut akan langsung didiskualifikasi. Seluruh peserta tolong berbaris untuk memasuki menara. Setelah seluruh murid termasuk Lin Moyu memasuki Tower of Trial, beberapa sosok yang ada di sana mulai berbincang. Jadi itu adalah kelas yang sudah dilaporkan oleh Akademi Pertama, seorang necromancer. Benar kan? Benar sekali. Dan berdasarkan kelas, itu mirip sekali dengan kelas Summoner. Mari berharap agar necromancer ini tidak akan mengecewakan kita di ujian kali ini. Dan perlakukan dia sama seperti kelas langka lainnya. Serta berikan dia monster 2 level di atas levelnya saat ini. Berpindah ke dalam Tower of Trial, Lin Moyu dihadapkan oleh sosok Summoner Serigala. Waktu mulai dihitung mundur. Sebuah cahaya terpancar dari telapak tangan Lin Moyu. Dia bersiap untuk mengeluarkan skill Soul Flame. Sang summoner serigala berhasil dihabisi dalam sekejap mata yang hanya membutuhkan waktu 0,1 detik saja. Hal itu lantas membuat seorang pria menggunakan armor bertanduk tercengang, menganggap itu sebagai sebuah pembunuhan instan. Di ruang monitor Tower of Trial, salah satu penguji utama yang ada di menara tersebut yang bernama Ning Xuanfeng baru saja tiba di sana. Mereka yang ada di tempat itu mulai bertanya-tanya apa tujuannya datang ke sana. Master Ning, kenapa Anda di sini? Kudengar ada profesi baru yang mengikuti ujian menara ini. Coba perlihatkan padaku. Dia kelas necromancer, bukan? Jika kita tak bisa menguji kekuatannya, lakukan lagi dan tingkatkan kesulitan ujiannya. Bukankah ini tidak adil baginya? Tak masalah. Karena ini pertama kalinya ada orang yang bisa membunuh secara instan seperti dia. Kita akan memberinya nilai 100 terlebih dahulu. Jika dia lolos di putaran kedua, aku secara pribadi akan memberinya 1000 lagi nilai. Dimulailah ujian kedua untuk Lin Moyu. Kali ini dia berhadapan dengan seorang Wolf Beastman mage yang berada di level 20. Naas, makhluk itu berhasil dihabisi dengan instan sekali lagi menggunakan skill Soul Flame milik Lin Moyu. Orang-orang yang ada di ruang monitor lagi-lagi dibuat terkejut dengan pencapaian Lin Moyu. Dia berhasil menghabisinya secara instan lagi. Kalau begitu tidak perlu diuji lagi, cukup di ujian putaran kedua saja. Dia benar-benar memiliki kelas tier legendaris. Dengan keberhasilan Lin Moyu tersebut, berakhir pula ujian pertama dari Tower of Trial kali ini. Jumlah peserta yang mengikuti ujian sebanyak 10.632 orang. Hanya 5.220 orang saja yang berhasil lulus. Papan skor kemudian diperlihatkan yang menunjukkan jika Lin Moyu berada di peringkat pertama dengan pencapaian penyelesaian waktu 0,1 detik dan mendapatkan skor 100. Xie Shui yang melihat itu menjadi semakin bersemangat dibuatnya. Sedangkan wakil pimpinan dari guild dinasti beranggapan jika dialah orang yang seharusnya berada di peringkat 1. Akan tetapi, namanya bahkan tidak masuk ke dalam 3 teratas, membuatnya berpikir jika ada kesalahan sistem. Setelah beberapa saat kemudian, ujian kedua dimulai. Para peserta yang tersisa bisa memilih tingkatan kesulitan sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Ujian kali ini juga dapat menyebabkan cedera, jadi para peserta yang mengikutinya diharap untuk tidak memaksakan diri. Jikalau mereka menghadapi bahaya dan ingin menyerah, mereka bisa berteriak menyerah. Dengan begitu, seluruh pencapaian akan dinilai apa adanya. Ujian kedua juga akan dimulai dengan waktu 30 menit lamanya. Tingkat kesulitan yang ada juga dibagi menjadi 3 bagian. Ada normal, nightmare, dan yang terakhir adalah hell. Wakil pimpinan guild dinasti lalu memilih tingkat kesulitan hell. Di sini baru diketahui jika dia bernama Wang Zihao yang merupakan seorang rage warrior dan berada di level 16. Xie Shui memilih tingkat kesulitan normal. Bukan tanpa alasan kenapa dia memilih tingkat kesulitan tersebut. Itu karena dia sudah mengetahui kapasitas dirinya sendiri, jadi dia tidak ingin gegabah.
Sedangkan Lin Moyu memilih tingkat kesulitan Hell, di mana hal itu sudah ditebak oleh orang-orang yang ada di ruang monitor. Di ruang ujian, Lin Moyu berhadapan dengan Wolf Beastman Warrior yang ada di tingkat elit dan juga berada di level 13. Dia menganggap lawannya terlalu lemah, sembari memanggil skeleton miliknya. Para skeleton mulai menerjang dan membabat habis monster yang muncul. Hal itu juga membuat orang-orang yang ada di ruang monitor lagi-lagi tercengang bukan main. Di lain sisi, Wang Zihao menyerang tanpa mempertimbangkan stamina miliknya, membuat Xia Shui berada setingkat lebih baik darinya dalam hal poin. Sedangkan Lin Moyu malah asik bersantai ria dengan ubi rebus miliknya. Setelah beberapa waktu, Wang Zihao berhasil menghabisi 50 monster, namun membuatnya kewalahan bukan main. Hasil ujian kedua pun diumumkan. Dari 5.220 orang yang mengikuti ujian, 2.780 terluka dan juga hangus terbakar, menyisakan 2.440 orang. Mereka diberi pilihan untuk menyerah atau melanjutkan ujian. Pilihannya ada di tangan para peserta yang tersisa. Saat papan skor diumumkan, Lin Moyu berada di peringkat pertama dengan skor 1.605. Kedua ada Zhou Mei dengan skor 470 poin. Ketiga ada Xie Shui dengan skor 270 poin. Dan yang keempat ada Wang Zihao dengan skor 265. Wang Zihao yang melihat poin skor Lin Moyu yang begitu tinggi tercengang berak meronta, sembari mempertanyakan bagaimana dia bisa membunuh monster sebanyak itu, karena tingkat spawn satu monster saja memakan waktu 5 detik dan paling banyak 12 monster selama 1 menit. Jika setiap monster memberikan poin skor sebanyak 5, maka skor maksimum yang bisa dihasilkan dalam 30 menit sebanyak 1.800 poin skor. Jika dikalkulasikan dengan skor yang Lin Moyu miliki sebanyak 1.605, maka bisa dipastikan Lin Moyu sudah menghabisi 301 monster dalam 30 menit. Memikirkan itu membuat Wang Zihao menjadi keringat dingin. Sementara di ruang monitor, orang-orang yang ada di sana merasa berak meronta melihat pencapaian Lin Moyu. Namun Pak Kepsek Lu mencoba untuk menenangkan mereka. Ujian ketiga sudah akan dimulai. Waktu ujiannya sama, yaitu 30 menit. Tingkat kesulitan juga sama seperti sebelumnya. Yang berbeda, kali ini para peserta harus melawan monster level boss tanpa pikir panjang seperti yang diurut Maeroth. Lagi-lagi Lin Moyu memilih tingkat kesulitan Hell. Di dalam ruang ujian, dia menghadapi makhluk yang bernama Kapten Wolf Beastman yang berada di level 15. Lin Moyu merasa kecewa melihat bos monster itu karena dia tidak sebanding dengan bos monster yang ada di dungeon tambang Sihai. Dia lantas memanggil skeleton miliknya dan berharap di sisa 2 ujian nanti akan memberikan tantangan sesuai dengan yang dia inginkan. Di lain sisi, Wang Zihao sedang menikmati pertempurannya. Begitupun dengan Xie Shui dan juga Zhou Mei. Lagi-lagi di ruang monitor terlihat gaduh. Orang-orang yang ada di sana kembali tercengang berak meronta melihat kemampuan dari Lin Moyu. Mereka beranggapan jika ujian yang ada belum mampu mengetes sekuat apa Lin Moyu. Mereka hanya berharap di sisa ujian nanti akan bisa mengukur kemampuannya. Saat ujian berakhir, Lin Moyu mendapatkan poin skor sebanyak 2.105. Zhou Mei 970 poin, Xie Shui 770, Wang Zihao 765, dan juga diperlihatkan poin skor milik Gao Yang yang ada di peringkat 670 dengan total skor 302 poin. Dengan begini, ujian keempat akan segera dimulai. Para peserta juga diberitahu jika mereka berhenti dengan hasil mereka saat ini, maka memasuki 100 akademi teratas yang ada di kerajaan tidak akan menjadi masalah lagi. Mendengar hal itu, banyak dari para peserta memilih untuk tidak melanjutkan ujian keempat. Aturan ujian
juga kembali diumumkan akan ada 10 monster di setiap gelombang, jadi total akan ada 100 monster. Mereka semua akan menghadapi total 10 gelombang serangan monster, dan di gelombang berikutnya para monster akan muncul, tidak peduli apakah para peserta berhasil menghapus gelombang sebelumnya atau tidak. Jika berhasil menghabisi mereka semua, para peserta akan dianggap lulus dalam ujian. Setiap monster juga akan memberi 10 poin skor, dan gelombang terakhir akan dipimpin oleh monster level boss. Setelah menyelesaikan semuanya, skor para peserta akan dikalikan menjadi total 2000 skor. Sementara di dalam ruang monitor, orang-orang yang ada di sana mulai bersemangat melihat ujian keempat kali ini. Bukankah cara terbaik untuk berurusan dengan summoner adalah melenyapkan summoner itu sendiri? Jadi mari lihat bagaimana kau akan menangani ujian keempat ini, Lin Moyu. Rasa kali ini dia akan panik. Benar kan? Menurutku malah sebaliknya. Ujian keempat ini tidak akan membuatnya merasa tertantang. Sedangkan di dalam ruang ujian, Lin Moyu terlihat santai tanpa rasa panik. Regangkan tulang kalian, wahai para prajuritku, ujarnya dengan penuh percaya diri sembari memanggil skeleton miliknya.